Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafisa dari kelas 2C PAI reguler ingin memenuhi tugas yang ketiga dari Bapak dosen Muhammad Ikhwanul Mutakin. Saya di sini akan menerangkan atau sedikit menjelaskan tentang teori kerucut pengalaman. Saya di sini tidak banyak-banyak, cuma 5 poin. Yang pertama yakni latar belakang teori kerucut pengalaman, yang kedua metode belajar kerucut pengalaman, yang ketiga pentingnya teori kerucut pengalaman, yang keempat teori kerucut pengalaman, yang kelima hubungannya dengan media pembelajaran. Yang pertama yakni latar belakang teori kerucut pengalaman. Nah, sekitar pertengahan abad 20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio. Maka lahirlah peralatan audio visual pembelajaran. Nah, dalam usaha itu Edgar Dell membuat klasifikasi 11 tingkatan pengalaman. Ada 11 tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman. Itu latar belakang kerucut pengalaman menurut Edgar Dell. Nah, yang kedua yakni metode belajar. Nah, dalam metode ini Edgar Dell itu ada 3 metode belajar, yakni yang pertama menentukan karakter pengguna, yang kedua menentukan jenis materi yang disampaikan, yang ketiga menentukan tujuan dari materi yang disampaikan. Nah, yang pertama yakni menentukan karakter menentukan karakter pengguna. Nah, menentukan karakter pengguna itu seperti apa sih? Nah, Anda dapat memperkirakan ilmu dasar yang sudah dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Nah, seperti contohnya mahasiswa TK dasar biasanya itu masih minim dalam pengenalan materi, sehingga butuh metode yang membuat mereka tertarik untuk belajar. Seperti dengan menggunakan video pembelajaran atau infografis. Nah, sedangkan mahasiswa tingkat akhir mayoritas sudah memiliki pemahaman mendalam tentang suatu topik. Sehingga mahasiswa tersebut hanya butuh pengembangan berdasarkan pemikiran sendiri dengan menggunakan metode studi khusus atau forum group discussion. Nah, yang kedua yakni menentukan jenis materi yang disampaikan. Biasanya dosen itu berperan sebagai subjek material expert. Tentunya dosen itu sudah sangat memahami secara detail materi yang ingin disampaikan. Nah, seorang dosen juga dapat mengidentifikasikan golongan materi yang bersifat abstrak dan lebih sulit dipahami, dan juga golongan materi yang mudah dipahami meskipun hanya lewat dengan narasi atau tulisan. Itu menentukan jenis materi yang disampaikan. Nah, yang ketiga yakni menentukan tujuan dari materi yang disampaikan. Sebelumnya, dosen juga harus menentukan tujuan materi yang disampaikan. Tujuan yang dimaksud adalah dosen harus menetapkan informasi apa saja yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah mendapatkan materi. Sehingga tujuan tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan metode dalam kegiatan belajar. Nah, bila ketiga hal tersebut itu dilakukan, dosen akan semakin mudah untuk menentukan metode dan media belajar. Banyak sekali metode belajar yang dapat digunakan, dan di samping itu juga kemajuan teknologi mendukung munculnya media belajar yang lebih canggih. Nah, maka dari itu penting bagi para pendidik untuk lebih memperhatikan lagi dalam memilih metode dan media belajar. Itu dari metode kerucut pengalaman menurut Edgar Dell.
Yang ketiga yakni pentingnya teori kerucut pengalaman. Pentingnya teori kerucut pengalaman. Nah, peserta didik akan semakin banyak jika media pembelajaran itu semakin konkret. Peserta didik itu bisa mempelajari bahan pengajaran. Nah, sebaliknya, jika peserta didik semakin abstrak dalam mempelajari bahan pengajaran, maka semakin sedikit pengalaman belajar yang diperoleh. Nah, maka dari itu kita itu sebagai seorang guru, kita harus membuat pengalaman atau seperti mengajarkan kepada peserta didik itu agar banyak-banyak melakukan pengalaman agar dapat banyak cerita pula. Nah, yang selanjutnya yakni teori kerucut pengalaman. Nah, kerucut pengalaman itu jika kita gimana ya? Bentar. Teori kerucut pengalaman, jika kita hanya menerapkan yang dibaca saja, pasti yang diingat itu hanya 10%, tidak maksimal. Nah, kecuali kita langsung mengerjakan hal yang nyata, melakukan simulasi, bermain peran, maka yang diingat oleh sang anak itu 90%. Jadi keterlibatan seorang guru dan seorang siswa itu bisa melalui kayak apa ya, kerjaan nyata atau apa sih? Melalui praktek. Nah, itu akan membuat seorang siswa daya ingatnya itu tinggi. Yang selanjutnya yakni hubungannya dengan media pembelajaran. Kayak salah deh. Kerucut pengalaman Edgar Dale dan konsep mengenai gaya belajar itu bukan hal yang asing lagi bagi para pengajar, terutama dalam kaitannya dengan media pembelajaran. Bahkan, sebagaimana dikatakan oleh Arshad, salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses belajar adalah kerucut pengalaman, Edgar Dale. Nah, sedangkan menurut Prashing, gaya belajar merupakan komponen penting yang mampu mengantarkan seseorang meraih keberhasilan dalam proses belajarnya. Nah, pengetahuan mengenai gaya belajar dapat membantu para guru menciptakan lingkungan belajar yang bersifat multi-indrawi, yang melayani sebaik mungkin kebutuhan individual setiap murid, dengan memanfaatkan konsep keberagaman dan menerima gaya belajar yang berbeda. Pengajaran menjadi lebih efektif menentukan strategi pembelajaran dan peserta didik bisa menjadi pelajar yang lebih percaya diri dan lebih puas dengan kemajuan belajar mereka. Nah, pembelajaran salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teoritis pemanfaatan media dalam proses pembelajaran adalah kerucut pengalaman Dale itu tadi. Itu tadi sekilas penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati penonton semua, mohon dimaafkan. Kiranya cukup sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas, bisa komen di bawah. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.